gerakan-gerakan yang nothing tulus mungkin itu diperlukan juga kadang buat main Kadita. Oke, kita akan segera masuk ke arah drafting pace di game yang kedua. Match point untuk Leon untuk menjaga asa mereka untuk minimal menjadi runner up di grupnya. Dan ya, sudah di kembali, sudah ada Chusin kembali yang di ban. Oke. Sora dan Fanny tetap dihilangkan. Dari secara draftnya ataupun bandnya masih tetap sama seperti di game yang pertama. Kayaknya bisa coba ganti strategi ya. Di awal tadi nggak cocok. Gue nggak masalah sama Isansin ya. Cuma hero kiri kanannya bisa diganti lebih agresif lagi mungkin. Atau coba gunakan secondary striker gitu. Jangan cuma Kadita tadi untuk pick off. Mereka bisa ngambil kayak Harit, mungkin Lunox. First pick Yuzong masih ya. Tapi bedanya Kimi langsung diambil, Lim. Oke. Wangnya dicuri. Tapi kalau Kiminya dicuri, depan mata udah ada Yuzong lumayan tuh, agak seger juga. Seenggaknya targetnya 2 nih. Iya. Mau ngejar ISS atau ngejar Kimi. Jangan kayak di match tadi, harusnya landing pertamanya ke kanan, landing pertamanya ke kiri. Bener, targetingnya dia Keder kayaknya, Keder. Ayo bisa tetap ya. Karena sebenarnya ya, nah ini nih Parsha kayak gini tuh bagus banget buat lawan 2 marksman loh. Ya, Kayak buat kayak Granger Kimi tadi, kena Parsha, nangis itu. itu nggak bakal nyampe buat ngedamage balik. Ya, Seenggaknya satu kali tetes, setengah lah darah mereka. Dan teritorinya kejaga juga kan dengan dari Federal Strike kan. Benar. Jadi nggak bisa terlalu masuk, Dead Sonata jadi nggak nyampe. Tapi lapu-lapu, Lim. Lapu-lapu oke banget sih buat Parsha dia. nabrakin ini nih. Fokus Parsha banget ini nampaknya ya. Tapi jangan lupa ya udah kena nerf kawan-kawan dari ultimate cooldown-nya tuh diperlama. Dan menurut gue itu impact-nya sangat-sangat dahsyat loh buat lapu-lapu yang dependent on ultimate. Ya, Brave Fighter ya, impact-nya ngasih stun iya, damage ada, dan defensif tambahannya juga ada. Itu membuat dia jadinya strong parah. Cuman, ya ketika di nerf, ini berarti tinggal masalah mungkin di item cooldown-nya. Tapi ya menurut gue power dia sampai mid game tuh jadi turun. Karena biasanya dia butuh 20% cooldown reduction aja udah cepet banget ultinya. Sekarang butuh 40 dan item 40% cooldown menurut gue lumayan bikin lapunya jadi tipis loh. Ya, soalnya Kayak bikin nggak damage banyak, ya. nggak banyak yang gue lihat berani kayak gitu. War X, Queen Swing, oke itu 2 basicnya. Tapi nextnya mau bikin apaan? Cooldown reduction lagi. Larinya ke Hunter dong. Hunter berarti ngebuang satu item defense. Iya. Dia gampang bonyok dong di depan dan itu pun karena nerfnya sekarang cooldownnya tetap lebih lama. Dan bahkan kalau bisa gue bilang, kalau dia mau gambling seperti itu, pastikan dia komitnya tuh bener-bener presisi kayak, oh dia tahu dia bisanya ke damage gak bisa nahan badan. Dia nggak boleh ngebuka di awal. Dia tahu untuk targetnya ke Parsha. Dia tahu. Atau kalau mau bisa sih kayak modenya kayak Queen Swing, Oracle sama Brute Force. Enggak keras-keras banget tapi cooldownnya nutup. Tapi kalau menurut gue ya, gue lebih kalau pribadi gue kalau main di ranked gue lebih suka yang Damage kan? Damage gua. Sebenarnya ada yang bilang kalau nggak pakai Hunter dia susah ngekill. Betul. Cuma ya kalau memang kadang dibutuhkannya bukan sebagai eksekutor, ada yang bikin kayak tadi. Dia ngambil cooldown reduction aja dari defense. Hilda masih ya. Esme juga diambil ya, sama Khalid juga diambil. Tuh keren ya Esme. Ada Khalid juga. Oke. Dan ada Cici. Wah. Menjadi last pick yang dipegang oleh teman-teman dari Zeta. Waduh, ini cicinya kan di gold ya. Ini Gold. SB-nya lumayan juga nih. Ngap juga nih. Ih, makanya ngap juga nih. Tapi kalau dia mau nggak ngap, ini impact dari Parsha. Rotasi Parshanya penting banget di sini. Atau paksa potong. Iya. Paksa potong cabut. Ih gue lagi draft ke Zeta lagi. Lo ke Zeta draftnya. Iya. Untuk draft ya, by draft gue ke Zeta tuh. Kalau misalkan mereka eksekusi bagus banget nih, ini game punya mereka. Oke. Leon, karena mereka juga udah nunjukin bagaimana mereka walaupun tadi di draft awal di match pertama, di game pertamanya nggak terlalu baik. Tapi ternyata mereka bisa buktikan, gue Leon sih kayaknya. Oke, mari kita menyaksikan apakah Zeta Division akan membawa ke game yang ketiga atau bahkan Leon memenangkan 2-0 tanpa balas. So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Yes, match point untuk Leon. Mereka mencoba untuk menjaga asa dan Parsha ini akan menjadi kunci. Tapi rumput ini yang akan coba sama-sama dipegang. Oke, mungkin beda ya dengan Chow dan Khalid, tapi sama-sama agresif. Sama-sama punya power untuk mengganggu pattern farming yang dimiliki oleh kedua jungle. Semoga Hildanya udah belajar ya tim ya. Kalau misalnya Hildanya nggak belajar kayak di game pertama, ini bisa jadi milik Leon nih. Iya, Dia makanya artinya. sekarang udah dibantuin clear tengah dulu. Sesimpel ini sih, kalau misalkan dia nggak kuat sendiri, bantuin clear tengah, bawa midnya.
Kalau seenggaknya nggak kuat juga, arahin ke gold atau ke XP. Karena ini kiri kanannya kan fighter nih. Jadi dari awal tuh bisa loh diajak team fight, bisa loh untuk diajak tanding. Nah kayak gini contohnya, bonyokin karena Joviananya. Oh, sakit banget loh di awal. Akhirnya ya, akhirnya That's it, itu kita dia. melihat di mana Kani ini bermain dengan maksimal dan bahkan first blood di arah bottom lane. Junichi ya tidak bisa dipungkiri dia selalu bersinar untuk game sebelumnya juga pun dia cukup bersinar Gia. Iya, kelihatan ya tadi ya. Jadi area tengahnya juga ini dia. Kani, Yearly udah belajar. Tapi dari segi belum. Yep, dia harus lebih kasar ya karena ada Trill di turn pertamanya. Ada aja bantuan damage nih, sampai ke lapu-lapunya juga bawa Trill. Gue sempat mikir tadi apakah ke lapu-lapu bisa diakalin dengan Inspire di turn pertama, tapi kayaknya lumayan sayang ya. Kalau sampai ngepakai cooldown di turn pertama, Gua lebih Yuzong suka dengan Trill Quantum. sih. Ya biar make sure damage-nya cukup kan. Ya lu mah semua juga lu bikin damage, Ji. Jadi ya cukup, memang bener. Cuma turtle pertama hati-hati loh. Yuzong dan lapu-lapu powernya di turtle pertama gua rasa itu balik lagi ke momentum. Siapa yang dapetin momen buat lompat ke hypernya duluan, itu yang akan menang. Oke, tapi ternyata di arah top lane ada sedikit keresahan untuk seorang Cici. Yang mungkin calculate damage-nya tidak terhitung dengan sangat baik, membuat dia harus hampir ter-take down. Dan ngelihat posisi Kara Turtle yang sudah dipoking oleh Kani ini harusnya menjadi informasi yang cukup mahal. Tapi komit Kara lapu-lapu kayaknya nggak wise decision. Ya, masih terlalu tanky juga ya untuk Junichi. Sehingga Turtle udah mulai terekspos, sudah mulai coba untuk dipegang oleh Zeta, begitu saja. Oke, tapi Retribution yang on point. Shadow Kill untuk menghindari para pasukan dari tim Zeta Division. Sedangkan para pasukan dari tim Zeta mereka berhasil mendapatkan Chitsu. Romer hilang bersama dengan Turtle. Wow, kerugian yang melimpah. Joviananya belum level 4 soalnya. Wah, ini mulai Joviananya belum ada Black Dragon Form, tapi udah ngasih cicilan demi cicilan kepada Junichi. Ya, impact turtle-nya tadi yang sangat-sangat beda. Ya itu udah the best thing kayaknya yang bisa dilakukan sama Leon. Ini di area top lane nih, Cicinya kena haras. Lumayan berat di awal kayaknya buat Esmeralda-nya. Ya, atas bawah sih lumayan berbeda ya ceritanya ya. Kalau ngelihat bagaimana Joviana yang ke pressure, tapi kali ini di bagian atasnya meminate yang lumayan dihancurkan. Wah, bakal coba di comment Shadow Kill karena belakang masih terbagi menjadi dua. One last hit. Tapi Shadow di belakang sudah ditunggu oleh seorang Kani. Untungnya teman-temannya benar-benar peka dan melakukan cover dengan sangat cepat. Bayangkan kalau di sana cuma hanya ada Kani seorang. Apa nggak Angel digetok? Ya, pasti dikejar lagi tadi. Ya, dan ini perbedaan drastis banget ya permainan dari Zeta. Oh, Tapi jangan lupakan loh, damage dari Isansin itu sakit. Karena Khalid gak bisa ditahan. Karena perbandingan level yang cukup jauh kali ini membuat mereka gak bisa nahan damage yang cukup jauh. Plus udah ada Hunter Strike. Perih. ya, dan dari tadi kalau kita lihat Kani akhirnya coba untuk ngasih tahu pergerakan yang tepat untuk Ten juga, ngasih info di mana rumput yang aman, selalu coba untuk dibukain mapnya supaya nanti damage dari Ten ini pas kepada teman-teman dari Leon. Atau ya bisa mancing juga sih, mancing skill dari Kani biar nanti lumayan free semua. Jadi kayak konsepnya banyak banget dari awal tadi udah berjalan lumayan bagus sebenarnya buat teman-teman dari Zeta. Karena dia udah unggul 1.500 gold. PR-nya tinggal gimana? Mereka ini bisa tetap pegang kondisinya seperti ini. Nggak naik lagi juga nggak apa-apa menurut gua, tapi objektifnya jangan lepas. Tapi ini mirip ini gak sih? 4x tuh jadi keduanya. Mirip di game yang pertama yang early owningnya dipegang sama Zeta. Tapi jangan lupa kali ini Leon gak punya marksman. Berbeda dari game sebelumnya. Jadi harus lebih hati-hati. Apalagi Agi salah satu single dealer damage utama mereka. Yang dibutuhkan untuk tim fight besar. Ya, malah gantian ya untuk double marksman ada di tangan Zeta sekarang ya dengan adanya Isunsin dan juga Kimi. Dan mereka coba untuk di kontes. Turtle yang kedua, sudah ada Black Dragon Form yang mengudara. Oke, Kani menuju ke arah belakang, dua setting out terjadi, fokus menuju ke arah seorang Kani, bakal coba didapatkan satu point kill. Ada kertas kemenangan seorang Agi, tapi lihat damage dari seorang Yuzong. Menghentikan Zeta Division, 3 orang ter-take down, Ten gak punya jalan untuk bisa mendapatkan turtle mereka yang kedua. Melepaskan, mengikhlaskan ada sebuah decision making yang sangat wise. Dibandingkan dia harus kehilangan semua yang sudah mereka miliki. Baru dibilang ya, mirip kayak di game pertama, early-nya bagus untuk Zeta, tapi ternyata semuanya buyar kembali. Iya, tadi bagus banget sih gue bilang Joviananya. Yang ngebuat mereka bisa kembali keadaan dan Trestle sudah tidak ada kali ini, Lim. Bisa dikejar mungkin. Tapi masalahnya ya, gue ngeliat di turtle tadi berantakan sekali. Hildanya maju ngincer ke arah Parcia. Harusnya level bebas, tapi lihat di bawahnya nih. Coba dikejar.
Shadow kill. Bakal coba dipaksa, Tain selamat dengan adanya satu wave minion membuat dia berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi jangan lupakan, para pasukan dari tim Zeta Division mereka langsung melakukan regroup di arah sungai. Dan Katsu belum punya power seperti sebelumnya. Katsu dengan Kiminya saat ini dia masih harus punya item dulu sih Gio. Yap, butuh DHS juga. Tapi ada Paulus Harmon yang coba untuk menghajar ke arah Jim atau mungkin buat buka rumput aja. Sementara ya ini Zeta juga harus coba untuk reset dulu. Coba untuk bermain lebih tenang. Jangan coba untuk salah target. Satu momen salah target semuanya buyar tadi. Sebenarnya gue ngelihat dari Kani tuh masih bisa ngasih impact tau. Iya. Dia masih bisa akhirnya tuker nyawa mungkin. Ya kalau selamat gue ragu ya. Tapi kalau misalkan tuker masih bisa ke Agi. Aginya masih belum tumbang sama sekali nih. Agi tadi pada kena curtain calls loh. Nah itu kalau misalkan Aginya tumbang. Atau ya oke lah Agi nggak tumbang nih. Tuker misalkan sama Lapu-lapu? Kani. Kalau Ada dia- lapu-lapu juga masalahnya. Masalah kalau lapu-lapunya sekarang maksa dapetin satu poin itu bahaya banget. Dan Watar! Instant kill didapatkan. Mencoba untuk melakukan cover, ternyata tidak cukup. Flicker for defensive dikeluarkan. Perpasukan dari tim Zeta Division mereka mencoba untuk merotoki perpasukan Leon. Dengan kondisi ini mereka tahu tidak adanya Yuzong. Atau bait lah skill dari Yuzongnya ya. Itu juga lumayan jadi sesuatu nilai plus yang bagus banget buat Zeta. Dan ini spesial kan dikasih nih. 10-nya farming, Kaninya buka Invision. Ya, seenggaknya sekarang untuk teman-teman dari Zeta udah bisa ngasih space juga untuk Katsu jadi farming, bisa untuk ngasih cicilan demi cicilan. Dan turtle yang terakhir, siapa yang bakal kami dapatkan ya? Karena positioning juga dari Water juga udah ready dengan Coach Shadow tinggal mencari momentum. Sounding out, di cover tapi di depan sana ada power of retribution. Dan power retribution Watar! Berhasil mendapatkan momentum tapi di belakang sana tidak ada yang following up damage. Selamat. Sakaratul Maut bakal coba di take down. Kani berhasil melakukan sedikit distraction dengan flicker yang dimiliki tapi Jinzu terperangkap. What are you doing Jinzu? Memaksa memotong jalan, mencoba untuk melakukan distraction dengan goyang kiri dan ke kanan. Tapi tembakan dari Kimi menutup harinya. Demi Turtle, 2 nyawa melayang sih sepertinya nggak terlalu wise ya untuk Leon Esports. Dan bahkan banyak misplay yang terjadi dari team fight barusan. Bahkan outer turret di arah mid lane. Pengganti turret. Zeta lebih unggul jauh. Itu yang mahal sih Lim. Ya, karena memang setupnya mereka tadi lumayan maksa. Take overnya Leon itu udah lumayan bagus. Setupnya kan dipegang sama Zeta. Mereka counter setup nih. Cuma ketika Yuzongnya memang udah maju ke depan, gua rasa itu udah nggak perlu di follow. Let's say dia tuker aja. Ambil turtle dan mundur. Wah, Langsung ada Breakfast menuju ke arah seorang Agi. Instant kill dia masih keluarkan tapi lihat pertukaran yang menuju ke arah seorang labu-labu. Lawan Lasit, labu-labunya hilang tapi tidak ada lagi yang bisa mereka following up dari para pasukan Zeta Division. Terlalu jauh, Moimina terlalu jauh dan juga kita lihat tadi ngomongin Katsu udah pulang. Dan Agi mau nggak mau dia memberanikan diri untuk menukarkan dirinya dengan lapu-lapu dibandingkan dia harus flicker dan bahkan itu juga nggak dapetin poin. ya ini malah akhirnya tugas untuk mengejar ke paling belakang jadi dipegang sama Junichi ya. Ya mau nggak mau sih. Untuk sekarang kalau dipaksa dari Kani yang ke belakang, jatuhnya tuker. Oh, instant kill! Bon, Katsu kali ini benar-benar menjadi Katsu Dibalikin. goreng membuat para pasukan dari tim Zeta Division mereka kehilangan mid laner mereka. Dengan adanya Yuzong mencoba untuk menyelamatkan Lamas itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Satu, purple buff. Apakah akan coba di steal? Ataukah akan di-trigger terhadap retribution-nya? Karena trigger retribution itu cukup lumayan ketika ada Lord yang udah akan muncul. Ya, dalam hitungan 5 detik ya nanti ya. Tapi ternyata enggak, mereka tetap membiarkan purple buff itu berada di tangan dari Ten. Tapi trappingnya bagus banget untuk bisa dapetin Karakatsu barusan. Ya Jinzu tumbang ya, pertukarannya cukup bagus. Seenggaknya mengkikis gold yang ada. Gue cuman ngeliatnya kayak what text sih. Setelah dia dapetin kill tadi, setelah dia ngebuang Petrify, sekarang Lord akan dimulai dengan spell yang lebih unggul bahkan. Oh, dari Agi. teman Zeta. Agi terlihat kali ini positioningnya. Dengan tidak adanya Kani, kali ini para pasukan dari tim Zeta Division lihat memaksa di depan sana Kani. Terdistract dengan adanya Agi. Dan di belakang sosok Lamas memegangin 2 pemain para pasukan dari tim Zeta Division. Kedua Lamas! Flicker for defensive. Following up damage yang tidak cukup membuat para pasukan dari tim Zeta Division mereka berhasil mendapatkan momentum. Tapi lihat free hit yang diberikan oleh seorang Ten. 2 hilang dan Lord pasti dilepaskan. Ya diawali dengan adanya Agi yang gak bisa terlalu banyak untuk melakukan Fedor Ice Rack. Sehingga setelah ketahuan sama Kani, momentum Leon jadi hilang seketika Lim. Bahkan ya front to back memang bukan jadi jawaban untuk Leon sih. Mereka nggak bisa lagi main front to back. Mereka harus coba berani flanking. Adanya Juviana. Kalau memang mau makan ke depan, mungkin harus bener-bener out position banget nih yang ngejar. Entah itu
Junichi, entah itu dari Kani. Kalau nggak dua itu yang coba dimakan menurut gue bakal berat. Tapi sebenarnya ada opsi lain nih. Ada Cici juga yang sangat mengganggu. Dengan adanya bait ke arah spell vengeance-nya, gue rasa makin bagus lagi nanti kalau dia mau main front to back. Cuma untuk defensive high ground ini masih nggak kalah bagus. Ada Agi dengan Wither Strike. Harusnya Lord yang pertama ini nggak bakal jadi masalah yang terlalu serius untuk mereka. Tapi gue lihat tadi sebenarnya Polystar Moon itu bagus banget, tapi nggak ada following up damage. Pertama Parsianya terlalu jauh, Yuzongnya juga terlalu jauh. Tapi dengan kondisi saat ini, Brave Factor setelah dibuka, mereka masih memiliki kesempatan. Oh, mau dipaksa tim fight, sedangkan mereka ada Lord di arah tengah. Yuzong dari seorang Juviana, gue tahu dia dapetin momentum banyak banget, tapi dia kayaknya harus sudah mulai sadar sih. Dia nggak sekuat tadi, Lim. Yap. Dan ngebuka Black Dragon Form juga kayaknya agak bahaya deh di kondisi lagi defense juga. Untungnya masih ada Holy Defense-nya dari Bastard di tengah dan juga di top lane. Sekarang masih aman, yang di bawah juga bakal dipakai harusnya karena udah mau masuk menit 12. Sayang juga kalau nggak digunakan. Tapi ya masih bisa defense, seperti yang gue bilang tadi dengan adanya Parsia masuk juga pasti susah. Dan ya game-nya bakal masih berlanjut. Zeta, apakah mereka akan mengulangi kesalahan mereka yang ada terus-menerus dari game sebelumnya? Ya, tapi berbeda dengan game sebelumnya sih, Zeta Division lebih konsisten lah di game ini. Mereka bisa jaga terus, mereka bisa tetap prima dari keunggulan-keunggulan yang mereka dapatkan. Apalagi dari segi item, Lim. Masalahnya gini yo, jangan lupa ini game satu momen loh. Semakin lama gamenya, mistake kecil itu bakal jadi gede. Makan roamernya juga jadi satu solusi. Apalagi ngeliat dari item ya, lagi-lagi masih di 40% cooldown. Gue suka banget nih YSS-nya 10. Karena dia selalu 40% cooldown dan Malefic. Jadi memang mainin trashless banget. Tapi ya thanks to Kani juga nih yang style-nya udah berbeda. Dengan adanya Athena, adanya Antiquiras, dia nggak bakal bisa di-burst lagi. Even dia pengen dimakan. Kayaknya source skill bakal banyak habis untuk ke Kani doang. Kalau gue lihat kali ini mereka nggak boleh ke distract sama Kani. Mereka harus sudah mulai targetnya ke arah Katsu sih. Katsu ini instant kill banget dan damage yang bisa ngejangkau ke arah Katsu cuma Agi saat ini. Ya, kayak tadi lah main trapping tadi, Jinsu udah siap-siap. Tapi harusnya dari Katsu juga udah belajar dari kesalahan yang dia tadi lakukan ya. Kayak dia masuk ke arah rumputan. Cuman sekarang karena keterbatasan turret sih ini yang membuat dari Leon Esports juga harus coba lebih sedikit defensif, nantikan Lord yang akan hadir berikutnya. Gua rasa sih udah bakal pakai strategi yang sama kayak di game pertama. Kiminya tuh nge-backup si marksman-nya aja. Kalau sekarang nge-backupnya Isansin. Kalau sebelumnya kan backup Granger dia. Yeah. Sekarang Isansin sama dengan konsep kayak gitu udah cukup kok. Siapapun yang maju ke depan, even itu Juviana. Pas lagi naga ditembakin bareng-bareng, pasti bonyok. Pasti. Udah immortal lagi Kaninya. Iya, udah siap banget untuk lebih agresif ya. Harusnya dari Kani udah siap megangin rumput. Perbedaan satu level juga berasa untuk Jinzu. Mana Shocker dibuka? Lordnya bakal diamankan. Oke, lihat Jinzu. Kali ini bakal coba dipaksa tapi gagal ke belakang double stun. Melewat damage dengan adanya sosok dari Farsha. Tanpa mengurangi damage para pasukan dari tim Zeta Division. Mereka berporanda dan hilang begitu saja satu momentum. Mereka berhasil mendapatkan win minute. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan Katsu. Dan Lamas bakal coba di following up damage. Dan itu dia Ferry. Wings by Wings yang sangat baik menurut gua. Karena dia tidak melepaskan Lamas. Dia covering fire ya. Iya. Dia nge-backup sambil kabur tadi. Tapi Lord langsung muncul dan ada di mid. Waduh. Oke, looking for endgame kali ini. Farsha Venom Estek dikeluarkan, lampu-lampu fokus ke arah seorang Aki. Mundur ke arah belakang, distraction terjadi dan Water! What are you doing, Water? Kali ini Water terlalu offside membuat para pasukan dari tim Zeta Division mereka bisa menerobos masuk menuju ke arah base turret. Untungnya mereka masih punya satu wave yang menyelamatkannya. Zeta Division gagal untuk melakukan one straight push. Wow, Leon Esports mereka masih bisa untuk mempertahankan base terakhirnya. Mereka masih bisa untuk memperpanjang nyawa mereka sendiri. Bahkan dari Zeta Division juga nggak mau terlalu gegabah. Kan tadi cuman one straight push. Nggak ke arah 2 lane, nggak arah ketiga lane. Ya, banyak juga tadi spell yang udah kebuka gitu kan. Flicker dari Junichi. Nggak ada Brave Factor lagi. Nggak ada Mountain Shocker. Jadi memilih untuk mundur menurut gua menjadi pilihan yang positif sebenarnya. Dan sekarang mereka harus reset lagi. Minion memang masih jalan. Minion gede masih ada di atas dan di bawah. Tapi karena udah respon semua dari Leon dan goldnya berbeda 7.000. Kayaknya bukan gold yang bisa untuk mereka tabrak tanpa adanya Lord. Wah, ini jujur Aginya bagus banget ngebuat posisi dari Leon Esports jadi bisa nafas lagi. Dia bertahan. Kalau mungkin tadi bukan Agi dengan Farshanya, ini berbeda kasusnya sih menurut gua. Iya. Dan kredit juga sih sebenarnya untuk Junichi yang nge-pressure ke arah Agi juga ya. Pancing ke arah flickernya. Ada Brave Fighter yang dibuka juga. Mencoba untuk segala cara untuk bisa distract pergerakan dari Leon Esports. Tapi dari segi itemnya juga. Wah, Jinzu. Kalau Jinzu di commit sama Lamas di commit nih, kelar sih Lamas.
Lamat di commit udah nggak squad Jinzu dan dia nggak punya skill escape mechanism. Tapi ya kalau ngomongin item yang jadi sebenarnya jadian lama sih. Harusnya dia bisa lebih buying time lah. Bedanya nih dari magical damage-nya aja, gue ngerasa damage dari Agi ini udah jadi ancaman nih. Seperti yang tadi udah gue bahas kan, kalau ada 2 marksman kayak Granger Kimi, sekarang Kimi Sansin, itu bakal bahaya lah kena tetes dari Parsha. Jadi jangan sampai skillnya terbuang atau posisinya terekspos tanpa mereka punya backup yang cukup. Karena dari, bayangin nih, 4 kali tetesnya Agi kalau kena full ke Kimi atau kena ke Sansin itu tumbang loh. Iya. Tanpa skill yang lain, gak butuh stunnya, gak butuh apapun. Cuma tetes-tetes aja. Dan positioningnya yang tepat ya nanti untuk Agi ngasih pressure ke arah kaki. Oh, Lamat. Lamat. Terlalu Tebal. offside, tapi terlalu offside banget tadi. Karena Yuzongnya terlalu jauh di arah bottom lane. Lamatnya offside dan keluar flicker, ada Lord udah pasti rugi. Kayaknya memang mereka mau ngebait itu sih. Antara dari Lamatnya juga yang mau ngebait. Kalau mereka terlalu depan tadi dari Zeta, let's say Junichi commit deh. Itu tadi bakal bahaya. Karena ya Black Dragon Form udah pasti dia makan belakangnya kan. Dia pasti misahin damage dealernya dan Junichi nggak ada backup. Ya jadi tadi permainan mental aja itu siapa yang buka duluan. Ya, ini Agi udah boleh sih main bareng sama Juviana. Cari Nggak boleh posisi yang kelihatan. aman. Tapi ya, Agi juga jauh di belakang, tidak terlihat oleh teman-teman dari Zeta Division di saat ada Lord juga. Coba kalau dia muncul di area tengah nih, Zeta harus coba untuk lebih mengcover area Lordnya. Jangan sampai mereka tiba-tiba nih kehilangan vision. Marlene sebenarnya bukan jadi masalah serius, tapi sedikit demi sedikit ini kedorong sama Leon loh. Dan, itu dia pop damage. Lihat Ten. Dia tahu target utamanya itu ada di Ten. Tapi nggak boleh di-commit sih, udah cukup. Feder Strike, tapi ternyata langsung ada Polystar ke backline. Target seorang Yuzong mencoba untuk melakukan body block dan zoning out terhadap Zeta Division gagal. Mundur ke arah belakang, masih coba nahan dan Prefectus yang tidak ada membuat para pasukan dari tim Zeta Division mereka kehilangan power untuk menutup ke arah Agi. Ya ini padahal udah buka Feather Ice Strike dan ternyata tiba-tiba Polystar dan juga Black Dragon Form. Mau damage dari mana lagi? Gak ada follow up ya masalahnya tadi barusan. Wave di tengah juga nggak bagus. Itu dia. Wave di tengah nggak bagus, informasi didapatkan dan lihat Juviana di depan sana. Water mencoba untuk melakukan distraction. Agi terlihat positioningnya. Kalau Agi benar-benar tadi mau coba dapetin satu dengan Feather Esther ke arah belakang, itu bisa. Tapi kita lihat Water mencoba Reset. peruntungan di reset. Oh, wave mid-nya. Tapi kalau kita lihat dari detikan wave, para pasukan dari tim Leon akan muncul. Oh. Oke, dive ke arah belakang. Dengan Prefectus-nya bukan menuju ke arah Agi dan Lamat. Flicker for defensive dikeluarkan. Para pasukan dari tim Leon mereka berhasil melakukan satu clear mini dari mid lane. Leon yang punya keuntungan di sini, Lim. Masih bisa di reset, masih bisa buying time lagi Kani. Kani. Leon yang punya keuntungan dan bakal Kani di-commit dengan adanya satu immortality Sonic out menuju ke arah belakang. Para pasukan dari tim Zeta Division berhasil mendapatkan Water. satu kehilangan yang sangat fatal. Tapi lihat wave di arah top lane. Itu bisa memecahkan turret mereka. Ya, sangat-sangat besar kemungkinan untuk hancurin ke arah turretnya. Tapi Leon seakan-akan tidak peduli. Mereka coba untuk fight di arah Lord lagi. Junichi one by one situation dengan Juviana. Masih terlalu kuat tapi Jutsi langsung hilang dengan shadow kill dari belakang Ten. Immortality masih didapatkan tapi lihat dari seorang Lamas. Mencoba untuk melakukan satu poin dan gagal. Ten still survive. Agi ter-take down. Blunder yang dilakukan para pasukan dari tim Leon membuat mereka mundur ke arah belakang. Tapi pertukaran kali ini didapatkan setidaknya 3 untuk 2. Mortal. Masih ada Immortal. Tapi ternyata sepertinya untuk Lamats benar-benar buying time ya. Buying time-nya bagus banget. Buying time-nya mahal banget. Apakah akan coba di-cover tapi shutdown. Finally terjadi. Lihat wave di arah top lane yang tidak mereka benarkan terlebih dahulu membuat kerusakan di arah top lane yang akhirnya 2 base turret ompong. Ya itu dia yang masalah besar terjadi ya. 2 wave minion nanti yang besar akan hadir di arah tengah dan juga di arah top lane. Tapi seenggaknya tadi ada harapan dari Lamas dia buying time sehingga memberikan waktu bagi Water dan juga Juviana untuk clear. Tapi sayangnya memang terlambat. Tapi Agi, ini juga kredit kepada dia sih. Dia langsung targeting ke arah Ten, apapun yang terjadi fokusnya kepada Ten. Itu dia harus tetes ke Ten, apapun. Pokoknya sebisa mungkin damage-nya masuk ke Ten. Dan sekarang Lordnya akan ditarik ulur lagi. Ini bakal jadi Lord Dance yang lumayan lama menurut gua. Karena dari goldnya udah turun nih, sekarang keuntungan 3.800 doang. Tapi Water sadar nggak sih, dia nggak boleh ngebuka, dia nggak boleh Lord Dance, dia bolehnya itu dorong Farland. Karena dia gampang banget untuk bisa balik regroup. Dibandingkan dia harus Lord Dance. Sekarang udah gak sempet sih. Kalau dia show di atas, Lord akan di-commit pasti. Karena Zeta, mereka udah berlima. Udah ready banget itu 5-5-nya di arah Wah, wave Lordnya. atas gak bagus. Banget. Wave atas gak bagus, wave atas bisa endgame.
Itu yang dicari para pasukan dari tim Zeta Division. Informasi didapatkan. Wave atas harus dibenahi terlebih dahulu. Jinzu melakukan distraction dan bakal lihat. Ini Lordnya pasti akan didapatkan Zeta Division seharusnya. Oke. Oke, bakal coba dipaksa di belakang sana ada Power Retribution. Oh! Water! What a steal Lord from Leon Esports. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban. Mereka harus melepaskan semua yang dimiliki. Lambat sekalipun distraction dilakukan. Tapi para pasukan dari tim Zeta Division mereka gagal mendapatkan Lamas. Apakah ada pemotokan? Apakah ada cutting? Dan lihat di mid langsung ditutup oleh sosok dari seorang Hayabusa. Tengahnya udah coba di-cut. Atasnya sempat jalan tapi kayaknya bakal bisa di-clear juga. Bawahnya nggak sempet, oh no. Oh, bawahnya. Bakal coba dilakukan. Nggak sempat. Tapi ingat, Wave udah mulai masuk. Bakal coba dihajar mundur ke arah belakang. Dan ternyata Zeta Division memaksa menuju ke game yang ketiga. No way, satu kali blunder memaksa